Halo teman-teman, sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di live IG dan live TikTok yang belum terjawab teman-teman ya. Seperti biasa kita ada live IG hari Senin dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Yang belum terjawab setelah jam 9 malam akan kita jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke. Kemarin nggak terlalu ramai ya, jadi akan langsung gue gabungkan antara TikTok dengan Instagram. Oke, kita mulai dari Instagram teman-teman ya. Oke. Instagram ada dari Pak Wendy Taurus. Kok untuk beban pajak yang dikoreksi fiskal itu diisi di lampiran 1 SPT satu bagian mana kok? Beban pajak yang dikoreksi fiskal. Kalau menurut saya ya, dikoreksi fiskal negatif lainnya. Oke? Jadi kalau gua buang menuju ke koreksi fiskal negatif lainnya. Oke? Thank you Pak Wendy, semoga terbantu. Bapak TikToker. Cetak PP55 di mana kok? Ada di DJP Online. Bapak masuk ke menu layanan, kemudian menu KSWP. Nah, di dalam menu KSWP ada yang namanya surat keterangan PP55. Udah, gitu aja ya. Di menu DJP Online, menu layanan, kemudian KSWP, kemudian cari surat keterangan PP55. Semoga teman tuh Pak TikToker. Bapak Smile Up. Kok awan bikin kita melek pajak. Thanks. Siap. Thank you Pak Smile Up. Sama-sama. Bapak TikToker, gimana cara buat pajak dilakukan atas keuntungannya saja kok? Kan dikenakan PK dan PM 100% sudah dipotong kok. Tadi mengenai apa ya, Pak TikToker ya? Gimana cara buat pajak dilakukan atas keuntungan saja kok? Jadi gini, pajak itu memang atas keuntungan, Pak. Jadi PPH memang atas keuntungan. Kalau PPN itu adalah mekanisme PK kurang PM. Artinya pajak jual kurang pajak beli. PK itu memang dari omset, PM juga memang dari omset. Kalau PPN memang gitu sih mekanismenya sih. Eh, kita tidak bisa PPN itu hanya atas keuntungannya saja, nggak bisa. PPM, PPN itu memang atas nilai barangnya. Oke, semoga teman tuh Pak TikToker. Bapak TikToker, Bapak Smile Up, Eh, sebentar. Bapak Smile Up, kemudian Bapak TikToker lagi, kemudian suaranya agak jelek nih. Bapak Tonise, Bapak Tony Se, jelas nggak suara gue ya? Sorry teman-teman. Suaranya tadi agak kurang jelas. Oke, Bapak Tony Se. Jika ke depannya UMKM setelah 7 tahun berlaku pakai norma, bagaimana cara kita buat pembukuannya? Pembukuannya, Bapak bisa gabung ke kelas akunting gua ya, www.akuntingumkm.com. Oke. Caranya adalah Bapak gunakan software. Jangan pernah pakai Excel, jangan pernah pakai yang manual. Gunakanlah software akunting. Di luar banyak tersedia dan tidak mahal, teman-teman ya. Contohnya adalah accurate.id. Yang sering gue pakai adalah accurate.id. Teman-teman bisa dapatkan free trial 30 hari dari www.pajaksmart.com AOL huruf besar ya. Atau Journal ID, B-Accounting, ataupun software-software lainnya seperti Jahir dan lain-lain. Semuanya sama, teman-teman ya. Pada prinsipnya akunting itu sama. Oke, gunakanlah software akunting. Yang penting Bapak Tony rajin aja menginput. Setiap hari menginput. Ada uang masuk diinput, uang keluar diinput, buka invoice diinput, terima invoice dari customer juga diinput, dari supplier ya. Jadi cuma ada 4 kok. Jual, beli, kas, dan bank. Udah gitu aja. Semoga teman tuh Pak Tony. Bapak Moranggalut. Kok bagaimana jurnal untuk bayar denda STP atas SP2DK? Apakah harus dikoreksi fiskal? Oke, sekarang STP atas apa nih? Kalau denda STP itu bersifat sanksi denda, maka Bapak boleh jurnal sebagai beban sanksi aja, beban sanksi pajak gitu boleh. Beban sanksi pajak pada bank gitu kan. Dan sudah pasti koreksi fiskal ya, sudah pasti koreksi fiskal negatif. Setahu gua begitu. Semangat teman tuh Pak Moranggalut. Bapak Moranggalut, kemudian Bapak lupa pasti kagak ingat. Kok mau tanya, untuk pajak final UMKM masih berlaku nggak? Setahu saya masih berlaku Pak ya, sampai Desember 2024 untuk orang pribadi. Orang pribadi yang 7 tahun tuh, itu sampai Desember 2024 kalau dia punya MPP dari 2018 atau sebelumnya. Kalau dia punya MPP masih baru-baru ini, anggaplah 2020 dia punya MPP, maka masih akan 7 tahun sampai 2026 Desember. Begitu Pak. Jadi hitung 7 tahun ya. Kalau yang lama-lama itu masih berlaku tahun ini sampai Desember 2024. Semoga teman tuh Pak lupa pasti kagak ingat. Bapak Wong Preli.
apakah sudah TA masih bisa dapat SP2DK? Jadi gini Pak, TA itu kan mengunci sampai SPT 2015. Artinya sudah aman sampai 2015. PPS yang K2, yang kebijakan 2, itu mengunci sampai 2020. Oke, 2020 itu sudah tidak akan ada SPDODK lagi. Kalau PPS K2. Nah, sekarang-sekarang ini mulai banyak tuh pemeriksaan 2021, 2022, 2023. 3 tahun ini yang kena. Oke. Semangat teman tuh Pak Wong Preli. Bapak lupa pasti kagak ingat. Ibu Lina, thanks kok Bapak sama-sama. Wong Preli. Bapak Morat, Oke, Bapak CC kok Morang saya Galus, selalu CC sama-sama. sehat selalu. Thank you. Teman-teman semua ya, terima kasih semua. Oke, sudah semua teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke video yang live TikTok ya. Live TikTok masih ada yang belum terjawab nih. Kita tampung dulu ya Pak ya. Bapak Erik Yang. Bapak Erik Yang. Karena, tadi sudah belum ya? Sebelumnya ya. Jawab ya. Mudah-mudahan akan gue jawab di YouTube berikutnya ya. Di YouTube ya. Bapak Christophorus. Oh, Bapak Christophorus Andrew, kok awan mau tanya. Kalau jual kapal bekas ada untung 200 juta atau lebih. Keuntungan itu kena pajak apa, Pak? Pasal 17 atau bukan? Setahu gua iya, Pak ya. Setahu gua iya, kenakan pasal 17 atas keuntungan dari penjualan aset itu. Setahu gua iya. Oke. Semangat teman tuh Pak Christophorus. Andrew, oke kita tampung dulu ya, Pak ya. Bapak Ibu Eri Yang, karena selama ini penghasilan saya cuma dari UMKM saja. Tadi Ibu mengenai apa ya? Kalau UMKM Ibu langsung aja bayar. Langsung bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta tidak kena pajak. Oke? Pak Eri Yang. Kemudian Ibu N. Sumendap. Halo malam kawan, malam Bu, mau tanya. WPOP punya usaha retail, belum PKP. Kadang penjualan ecer ke customer tidak ada notanya. Pencatatan yang harus dilakukan apa ya kok? Makasih. Sepemahaman gua Bu ya, sepemahaman gua yang mesti catat adalah Januari berapa omsetnya, Februari berapa omsetnya, Maret berapa omsetnya. Begitu aja Bu, nggak perlu sampai detail-detail rinci-rinci, nggak perlu gitu ya. Yang penting total total penjualan setiap bulan tuh direkap 12 12 baris, totalnya berapa, hitung pajaknya, bayar udah gitu aja. Teman-teman tuh Pak Ibu N Sumendap. Kemudian Bapak Ibu N Sumendap. Kemudian Ibu Vivi Yap 25. Pak, apabila ada kekurangan bayar pajak, lalu kita kena denda. Apakah ada pengajuan keringanan bebas biaya denda admin? Jawabannya bisa-bisa saja, tetapi tidak pernah pengalaman gua tidak pernah dikabulkan, gitu ya. Kemudian permohonan penghapusan administrasi maksudnya Pak. Bisa. Jadi PMK 13 kalau nggak salah ya. PMK 8 tahun 2013 kalau nggak salah ya. Ibu boleh mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau boleh mengajukan permohonan penghapusan sanksi. Antara dua ini boleh diajukan. Oke. Dan ini adalah sepenuhnya kewenangan subjektif daripada Kanwil untuk menerima atau menolak permohonan lo ini. Oke, jadi gitu aja. Gara-gara ini adalah kebijakan yang subjektif, jadi sulit, jadi susah. Apa indikatornya? Kenapa mereka mau bantuin kita? Kan jadi lucu ya, jadi nggak jelas ini aturannya. Ya, jadi karena nggak jelas begitu, cenderung kita ditolak. Biasanya ditolak sih, gitu. Jadi kalau saya sih berpikir, udahlah kita tidak usah minta-minta apa meres-meres gitu ya, apa melas-melas gitu, nggak usah minta-minta ampun seperti itu, ya udahlah kita bayar aja yang perlu kita bayar termasuk dendanya gitu teman-teman ya. Justru bukan edukasi yang bagus ketika kita meminta apa ampun begitu ya. Kalau kita diizinkan kemudian dihapus sanksinya, kita nggak akan belajar, kita nggak akan jerak gitu loh. Kedepannya kita akan melakukan mengulangi kesalahan yang sama gitu loh ya. Tetapi dengan kita membayar denda, bayar sanksi, bayar bunga, kita merasakan sakitnya. Kita jadi mikir, oh ke depan gue nggak boleh lagi begini, gitu loh teman-teman ya. Jadi menurut gua nggak usah minta ampun, nggak usah minta pengurangan sanksi, bayarlah yang harus kita bayar. Kalau perlu jual rumah, jual rumah. Kalau perlu jual mobil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Gitu loh teman-teman ya. Thank you sama teman-teman Bu Vivi Yap. Bu Vivi Yap 25. Ibu Vivi Yap 25. Oke, kemudian terpotong terpotong tadi. Oh, Ibu Vivi Yap sudah. Kemudian Bapak Erwin Setiawan 22 Ko, apakah WPOP di tahun depan harus membuat pembukuan? Bapak boleh memilih, oke? Kalau Bapak punya omset di bawah 4,8 M, Bapak boleh memilih mau pencatatan atau mau pembukuan. Kalau pencatatan, maka keuntungannya, profitnya dihitung menggunakan aturan pemerintah, yaitu Per 17 tahun 2015 alias tabel norma. Kalau pakai pembukuan, maka keuntungannya mengikuti pembukuan lu. Gitu. Sesimpel itu teman-teman ya.
Nah, cuma banyak orang kan malas pembukuan, ya udah kembali ke pencatatan aja gitu. Tetapi pencatatan itu konsekuensinya pajaknya akan jauh lebih tinggi gitu sih. Semoga teman tuh Bu Erwin, Pak Erwin. Kemudian Bapak Erwin Setiawan 22. Bapak Bapak Christophorus Andrew, Pak Awan, kalau orang pribadi sudah lewati 4,8 M dan sudah terlanjur PKP, apakah wajib membuat laporan keuangan ya? Jawabannya wajib, Bapak ya, teman-teman. Orang yang sudah melewati 4,8 M, maka dia sudah bukan UMKM. Artinya, dia sudah wajib pembukuan, gitu ya. Wajib pembukuan artinya sudah wajib laporan keuangan, wajib ada neraca, laba rugi, dan buku besar. Tiga ini wajib, teman-teman ya. Jangan cuma dua, laba rugi neraca, nggak ada buku besar. Itu namanya laporan keuangan nembak itu ya, kiri kanan seimbang, cocokologi namanya, nggak boleh. Harus ada tiga ini lengkap. Semangat teman tuh Pak Christophorus. Christophorus Andrew. Kemudian, oke, sudah semuanya. Oke, teman-teman yang sudah selesai ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di bulan April ini kita masih ada promo untuk bulan Mei, teman-teman ya. Kita ada pelatihan PKPP, pelatihan konsultan pajak pinter ya. Ini buat teman-teman yang mau jadi konsultan pajak atau lu bercita-cita pengen berbisnis di dunia persilatan pajak akunting ya, yang begitu suram ini ya. Nggak suram sih, menarik teman-teman. Sebenarnya menarik ya industri pajak akunting ini. Nah, kita mengajarkan bagaimana caranya teman-teman bisa berbisnis di industri ini, kemudian bisa menghasilkan uang miliaran dari industri ini gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal bergabung ke www.programkpp.com ya. Nanti kita ketemu di sana setiap hari Jumat malam di bulan Mei. Dan by the way, teman-teman juga akan ada komunitas eksklusif bersama gua nanti di grup WA kita. Dan kita bisa bebas diskusi mengenai pajak, akunting, dan bisnisnya. Dan juga gratis untuk semua kelas-kelas yang sudah gue bikin nanti. Oke teman-teman ya, itu aja. Sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.